Salam prestasi. Salam prestasi. Baik, Om Deddy kali ini masih di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Om Deddy sampai sini karena fasilitator dari saudara Robin Tanudi Brata, seorang ketua umum Asosiasi Masyarakat Olahraga Dansa Indonesia, sehingga Pak Deddy bisa sampai di sini, dan Pak Deddy tentunya sangat berterima kasih. Begitu juga Pak Deddy berterima kasih kepada kelompok teman-teman dari Tumogang yang telah membackup Pak Deddy dalam acara ini. Selanjutnya juga dengan Insaga yang tempat berkumpulnya seniman-seniman hebat Indonesia School of Art. Kemudian tentunya juga dengan Jiding Production yang memberikan fasilitas juga sampai ke sini. Dan yang paling akhir adalah anaknya Pak Deddy yang ada di belakang sini, Asa Goto, yang selalu memberikan support Om Deddy. Ayo Om Deddy, sehat, semangat. Terima kasih untuk semuanya. Nah, kali ini Om Deddy punya tamu ini hebat-hebat betul ya, dari Kota Bandung. Semuanya, prestasinya maupun di akademik, di pekerjaannya, bahkan di dansanya, setiap kompetisi selalu mendapatkan prestasi dan mengharumkan nama Indonesia. Kita akan sapa tamu kita malam hari ini. Selamat sore, Natiara. Sore, Om. Sore, Nasan. Sore, Om. Oke, terima kasih banget kamu mau datang tempatnya Om Deddy. Dengan banyak prestasi, Om berharap adik-adik sana bisa terinspirasi dengan kita dialog nanti 10 menit ke depan. Natiara mungkin bisa menceritakan awalnya bagaimana kok Natiara tiba-tiba senang dengan dansa, gimana ini ceritanya? Jadi sebenarnya kebetulan mama saya juga seorang pedansa. Saya pertama kali melihat itu tarian waltz waktu itu. Iya. Terus ngelihat seperti wanita itu seperti melayang-layang gitu. Jadi di situ mungkin ketertarikan pertama kali saya mengenal dansa, dan juga saya pengen di dansa di standar khususnya gitu, karena memang mama saya sebelumnya di Latin gitu. Jadi berbeda genre gitu. Iya. Itu usia berapa itu? Untuk usia waktu itu 15 tahun waktu itu. Itu pas lagi golden age-nya ya. Iya, Oke. Terus langsung dipegang sama coach siapa? Waktu itu kebetulan sama Pak Asep. Asistennya dari Korobin waktu itu. Jadi, aku tahu Asep ya. Asep itu ya. Pendansa bagus juga itu. Enggak langsung dipegang langsung sama Korobin gitu. Ya, terus udah gitu berjalannya waktu, saya juga sempat vakum 2018, kemudian bareng sama Sansan sampai sekarang. Gitu. Ya. Kalau Sansan gimana? Awal pertamanya kamu kok bisa seneng banget sama dansa? Awalnya tuh Sansan dari Pak Asep. Pak Asep juga. Ya. San mau ikut ke pelatihan dansa, Sansan ikut sama Pak Asep. Sansan lihat dansa kayak gimana. Ternyata dansa tuh Sansan kira biasa-biasa aja gitu. Tahu-taunya ada prestasi ada sportnya juga. Betul. Dari situ Sansan tertarik untuk dansa gitu. Ikut aja dansa. Itu pas di usia berapa itu? Itu usia 12 tahun gitu. Wah. Hebat. Emang komunitas Faropi ini dahsyat semua, dari Golden Age semua ya, mereka berangkat. Jadi kita tidak heran kalau mempunyai banyak prestasi. Nah, Natiara, udah berapa dansa itu bisa di standar? Di standar udah 5 dansa. Wih, keren 5 dansa. Iya. Tapi standar ya? Iya, standar. Kamu Latin nggak belajar sama sekali ya? Latin belajar tapi sedikit hanya untuk sosial dan sosial aja ya. Kamu lebih tertarik di standar ya? Standar. Kalau Sansan juga sama? Sansan juga. Sama. Untuk belajar 5 dansa tuh
lama banget itu. Sampai ke ada 5 tahun gitu, nggak sebentar gitu waktunya untuk belajar lima dansa. Dan untuk Latin sedang mempelajari juga gitu ya. Sama Pak Robin juga. Ya. Wah, Pak Robin bisa Latin juga ya. Wah, ya. Nah, perpindahan dari Asep ke Pak Robin butuh adaptasi yang banyak apa enggak? Perpindahannya waktu itu. Kalau saya sejujurnya di Pasep itu belajar basic. Oh, basic. Iya, jadi 1 2 3 itu di Pasep. Kemudian basicnya dulu gitu di ini baru sampai 18 step juga masih di Pasep gitu. Lanjut spin turn langsung ke variasi baru sama Pak Robin gitu. Berarti juga Pasep berjasa dong. Iya. Betul. Makasih ya Kang Asep ya, telah paling enggak pengantar lah ya, pengantar ilmu dansa namanya, PID untuk diberikan kepada yang expert. Nah, kemudian di sini kan banyak sekali ada medali, kemudian ada piagam. Ini di mana aja waktu kemarin tuh menang di kejuaraan? Saya tanya dulu sama Nak Tiara. Ini di mana aja ini? Jadi ini tuh dari 2018 karena memang waktu itu sama Sansan kita mulai aktif kompetisi itu di tahun 2018. Ada internasional, ada nasional juga. Cuman yang paling berkesan yang ini, yang dipegang. Itu ini. Mana itu? Ini Singapura? Waktu itu di Singapura, Sean and Gladys. Oh, Sean and Gladys. Wah, itu kejuaraan berkualitas itu. Iya, Raffles Cup. Raffles 2018. Ini yang paling berkesan karena latihannya juga memang cukup panjang kita waktu itu. Terus kemudian kebetulan kita datang ke sana cuman bertiga. Jadi saya, Sansan dan juga Pak Robin. Tapi Pak Robin juga kita nggak ketemu sama sekali karena beliau judging. Iya, jadi nggak ketemu sama sekali. Tahu-tahu itu pertama kali ke sana, kemudian ngurusin semuanya sendiri. Mana lagi itu pakai bahasa yang bukan bahasa kita gitu, jadi juga sedikit bingung gitu. Tapi alhamdulillah di situ kita berusaha ngelihat orang-orang kayak gimana. Ternyata kompetitor dari internasional juga itu luar biasa hebatnya juga. Di situ kita belajar banyak dan ternyata dapatnya champion gitu. Nggak disangka, sia-sia jangka waktu latihan mau pertandingan tiap hari ya. latihan. Itu di kategori apa itu? Itu kategori Grid C. Berapa dansa ya? Itu 3 dansa. Waltz, tango, sama quick step ya? Iya. Keren. Itu kalau nggak di Raffles itu kan tuh dekat dari ini ya, dekat sama apa namanya tempat wisata ya. Iya. Tinggal betul. Nyebrang ya. Ada tulayan apa tuh ya? Ada istilahnya orang Jogja kalau main ke sana itu singo muntah. Marlin ya. Jadi ya singa keluarin singo muntah katanya. Ya. Wah, itu kamu hebat loh kalau umpama memang kamu bisa champion di kejuaraan tempatnya Sean and Gladys kan itu? Iya, betul. Iya. Itu karena WDSF juri-jurinya berkualitas. Wah, ini ya teman-teman semua, ternyata ada couple dari Indonesia bisa champion di WDSF ini sangat istimewa karena kita tahu bahwa jarang kejuaraan WDSF ini karena berkualitas dan juga semuanya serba eksklusif. Ada anak Indonesia yang bisa ranking 1 ini, wah hebat banget. Karena sekali lagi Om Deddy kadang-kadang mengikuti itu kalau umpama udah anak Indonesia masuk ke WDSF, waduh biasanya first round udah nggak ada atau alhamdulillah bisa masuk ke semifinal. Tapi untuk masuk ke final itu sangat jarang dan ini bukan masuk final lagi, final plus juga dengan champion. Tepuk tangan dulu ya untuk adik-adik kita dari Bandung besutan Bapak Robin. Nah, kemudian apa Tiara? Dengan latihan kamu secara rutin untuk persiapan kemarin di Sean and Gladys, apa nggak terganggu itu kegiatan kamu yang lain? Nggak terganggu sih sebenarnya karena waktu itu memang saya sedang menjalankan kuliah S2 saya. Jadi apa tuh? S2 apa? S2 Ilmu Komunikasi. Wah, keren di Universitas Pajajaran waktu itu. Unpad ya? Di Unpad. Jadi kemarin saya sambil kuliah di Unpad, jadi memang kuliah nggak terlalu padat
Nah, jadi bisa meluangkan waktu untuk latihan setiap hari gitu. Latihan tiap harinya juga nggak cuma sejam 2 jam ya. Kadang sampai 3 jam, 4 jam gitu. Ini udah selesai S2-nya? Udah selesai. Wah, keren. Nah, Tiara keren. Ini yang Om suka, bahwa sekali lagi jangan melulu dansa, yang paling utama adalah akademiknya harus bagus. Kalau akademik nggak bagus, Om Deddy sarankan berhenti dansa, ya, supaya tidak dibully sama orang-orang yang pintar. Orang-orang bodoh biasanya itu cuma dikerjain aja sama yang pintar. Nah, ini udah nggak mungkin lah. Ini dansa ini dibully udah nggak mungkin ya. Jadi teman-teman jangan coba-coba membuli anak S2 nih, ini orang dansa nih. Nah, sekarang siapa? Sansa. Nah, kamu gimana tuh ngaturnya dengan ke aktivitas kamu gimana? Aktivitas saya kan kuliah juga sama D3 jurusan perhotelan. Perhotelan. Ya tahun ini lulus gitu D3. Kalau misalnya diatur waktu, misalnya kuliah jam pagi, misalnya jam 2 sampai sore jam 3. Baru jam 5, jam 6 latihan gitu. Ya, kadang-kadang kalau misalnya nggak bisa diloncat ke hari yang lain gitu. Tapi setiap hari ada latihan ya? Ada latihan setiap hari. Itu latihan kadang mandiri atau kemudian langsung dianjur sama Pak Robin? Kadang-kadang mandiri dulu gitu. Dulu ya. Pemanasan seperti basic dulu. Baru setelah udah badan udah pada panas, baru mulai ke dansanya gitu. By the way, mumpung Pak Robin gak ada nih, dia kalau untuk ngajar galak nggak sih? Sebenarnya galak sih enggak, cuman orangnya bagus gitunya, tegas gitu kan ya. Jadi selama latihan emang harus betul-betul fokusnya gitu, harus jaga gitu. Wah, itu Pak Robin, maaf ya. Ternyata Pak Robin memang tegas. Ya kalau nggak tegas, saya yakin tuh nggak akan bisa menghasilkan anak ini. Nah, kemudian itu kan tadi di Turah Plus ya, Son and Gladys. Yang lain apa ini? Ini di mana aja nih yang lain? Oh, ini ada yang di Malaysia. Sorry aku lihat nontonnya. Coba kamu jelasin dong sama tuh teman-teman Om Deddy di sana, mungkin belum tahu, karena ini kejuaraan berkualitas semua. Saya lihat piagam semua Son and Gladys semua. Son and Gladys ini adalah selalu membuat kejuaraan dengan juri-juri internasional yang berkualitas. Ya, coba kamu tuh jelaskan yang ini coba. Jadi kebetulan kalau untuk Raffles Club itu sebenarnya kita nggak cuma satu kategori, kita ikutan 3 kategori. 3 kategori. Iya, jadi grade C, grade B sama grade A itu 3 dansa, 4 dansa sama 5 dansa. Kita langsung ikutan semuanya dalam satu hari. Emang capek luar biasa, tapi menyenangkan gitu. Ya. Iya, hadiahnya champion ya. Iya. Betul, keren. Ini yang grade C yang champion. Yang 3 dansa. Nah, ini. Tuh. Yang ini yang grade B itu 4 dansa. 4 dansa ya? Iya, kita dapat ke juara kedua waktu itu. Waduh, keren. Gitu. 4 dansa ya? Iya, 4 dansa. Teman-teman semua, 4 dansa itu tidak mudah untuk di WDSF. Sekali lagi, Om Deddy di dansa itu kan sejak 2000, Om Deddy di dansa 2000, ikut kejuaraan-kejuaraan di luar itu 2005 ya. Ini bisa dapat WDSF ini, wah, sangat membanggakan. Om Deddy terima kasih sekali sama Pak Robin ya, bisa menaruhkan anak bangsa ya, bangsa Indonesia menjadi champion. Oke, nah ini kalau yang ini ke LDSA ini apa, Kuala Lumpur ya? Iya, grade C juga. Grade C juga ya? Iya. Grade C juga yang 3 dansa yang waltz, tango, quick step ya. Keren. Nah, ini lagi kembali ke Son and Gladys lagi nih. Iya. Nah, ini grade A. Grade A itu 5 dansa. Kita udah capek ya mungkin sih. Karena kan langsung kan biasanya quarter final, grade B, quarter final kayak gitu. Betul. Nah, ini kita dapet yang keempat waktu itu. Iya. Berarti kamu 5, ada penyisian sampai final 15 kali ya. Itu yang baru yang grade ini ya, belum grade sebelumnya ya. Istimewa. Thank you. Nah, ini ada second place ini. WDSF juga ini. Iya, nah ini WDSF waktu itu di Malaysia. Malaysia ya. WDSF Open Dance Sport. Kita dapet yang kedua waktu itu ya, second. Tapi ini enggak cuman dari Asia doang, enggak, tapi
dari internasional, benar-benar semua dari Eropa juga ada gitu. Mereka tinggi-tinggi gitu. Ya, betul. Percayalah, pokoknya kalau namanya WDSF itu mesti bukan 1-2 negara, mesti ada lebih dari 10 negara. Dan memang orangnya tinggi-tinggi banget. Kita juga tinggi kalau di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia kita tinggi, tapi ketemu sama mereka ya sudah, ya diterima aja. Diterima aja, tapi bukan tingginya, yang penting kita tuh dansanya kita bisa champion ya. Nah, ini yang terakhir ini. Nah, ini juga sama sama yang tadi sih, ini juga yang Grade B ini. Grade yang B, 4 dansa. Di Shawn and Gladys juga di Raffles Cup waktu itu. Oh, gitu. Nah, ini Om Deddy bukan bermaksud yang tidak. Om Deddy hanya mengkritisi. Sangat berbeda sekali ya piagam yang dimiliki, yang dibuat oleh teman-teman luar sama yang dibuat oleh teman-teman Om Deddy yang di Indonesia. Itu mereka rapi. Ini yang lihat orang Indonesia tuh nggak apa-apa biar saya buka. Tapi kemudian di Indonesia itu ditulis pakai tangan ya. Jadi sangat berbeda sekali. Tidak menyalahkan per individu, cuma memang sebaiknya kita mencontoh apa yang sudah ada yang dimiliki oleh kejuaraan-kejuaraan di luar. Itu masukan dari saya buat teman-teman se-Indonesia. Nah, kemudian Nak Tiara, kamu dengan prestasi semacam ini tentunya pengorbanan kamu dan Pak Robin dari segi semuanya nggak sedikit ya? Cukup lah. Cukup ya? Cukup banyak ya? Cukup banyak ya? Waktu, finansial, kemudian semua gitu ya? Cukup banyak. Tapi kamu happy aja ya? Happy. Oke. Itu yang benar, itu yang perlu kita punya. Mau jerih payah tentunya. Kalau saya melihat kayak gini, ini kalau dihitung dengan biaya itu tidak sedikit. Itu saya yakin pengorbanan Pak Robin ini minta ampun lah. Tapi karena beliau konsepnya sama dengan Om Deddy, ibadah, yang penting anaknya bisa champion, dia udah senang, itu bayarannya. Nah, apa itu Nak Tiara, dengan kamu itu banyak segini piagam, medali, ini ditaruh di tempat kamu atau di tempatnya Sansan? Biasanya satu-satu ya? Satu ya? Iya, dikasih satu. Ini satu, itu satu. Jadi nggak rebutan. Nggak rebutan ya? Oh, iya. Keren. Kalau dulu memang kan satu kan, betul, jadi kadang kita duplikat gitu. Betul. Tapi sekarang udah semakin berkembang, jadi dapat dua-dua ya? Dua. Oke, betul. Nah, kemudian apa? Nah, Tiara, kamu kan sudah bisa membawa nama baik Indonesia. Kamu sering berbagi ilmu nggak sama adik-adikmu di bawah? Kalau ada kesempatan pasti happy ya. Kita juga kan berbagi ilmu. Cuman memang belum ada kesempatannya mungkin ya. Oke. Nanti kita minta tolong biar Pak Robin biar fokus di organisasinya yang baru. Kamu bantu nanti sama dengan Asep, udah bagus kasihin Pak. Gitu. Jadi kan kamu kasih basic 1, 2, 3 up and down gitu. Jadi begitu udah jadi tinggal diserahkan Pak Robin. Nah, kemudian Nak Tiara sama Nak Sansan, olahraga apa selain kamu di dansa? Kalau Sansan sih biasa olahraga futsal. Oh, futsal. Ya, futsal dulunya. Badminton dulu. Oh, fitness ya? Fitness ya. Cuman ya fitness. Jadi badminton, fitness sama futsal. Tapi Om saranin futsalnya dikurangin lah. Baik. Ya, Pak Robin, tolong dikasih tahu karena dia punya kaki aset. Ya, karena futsal ini aset begitu. Waduh, dia benturan gitu, bam gitu. Waduh, dia nggak bisa jalan. Nah, itu udah menghambat dia punya dansa. Nah, kayak ini, kalau Tiara selain dansa saya apa? Selain dansa, balet. Weh, keren. Mulai kamu punya stabil, kamu punya berdiri ya. Balet di mana tuh? Di Arabesque Ballet Studio. Udah lama? Enggak sih, baru sekitar 2018. Wah, udah lama, 2 tahun, 3 tahun ini dong masuknya.
Sama ini sih, kan karena memang saya suka anak kecil, jadi saya ngajarin anak kecil juga buat balet gitu. Itu buat modal dong, buat kasih buat itu kan? Iya modal juga itu, karena memang basic nggak terlalu jauh gitu. Kan, up-nya kan ya, lower-nya gitu ya. Iya. Keren. Jadi kamu hanya di balet ya, tuh nggak ada yang lain? Nggak ada yang lain sih. Iya. Nah kalau umpama tuh musik, apa suka nggak? Nyanyi gitu nggak suka? Kalau nyanyi saya kurang justru malah kalau nyanyi. Kalau Nancan? Paling dengar musik ya. Paling main piano. Wah keren. Main piano gitu, main gitar gitu. Hubungannya juga sih sama musik dansa. Kalau misalnya kan musik dansa, main pianonya tuh kerasa gitu waktu musik dansa. Nah, bisa feel-nya keluar waktu dansa gitu. Ya, musik klitinya bisa keluar gitu. Dan biar nggak out of beat. Betul. Wah, Pak Robin SMA apa tuh dapat murid yang udah jadi. Nah, Nah, Sansan kan di Chef ya? Ya, betul. Udah selesai sekarang ya? Di mana? Udah selesai ya? Belum, tahun ini sekarang. Tahun ini selesai? Ya, selesai. Udah bisa masak apa aja? Masak bisa luar negeri, bisa Asia, bisa Indonesia, bisa Chinese food, bisa. Wah, keren. Tuh besok kamu mau S1 atau kemudian kamu mau buka restoran atau gimana? Rencana tahun lulus ini saya daftar lagi gitu untuk S1-nya. S1-nya di STPB gitu. Oh, di STPB itu bagus tuh. Ambil boga. Ambil manajemen. Ya, manajemen dapur gitu. Oh, manajemen dapur. Ya. Oh, keren. Nah, kalau ini Hansan mau nggak ke S3? Kalau saya mau cari buat dosen tetap dulu gitu. Karena sementara waktu sambil ngajar balet saya juga kerja sebagai konten kreator juga. Oh, di sini? Iya, di Bandung. Di juga. Unpad? Enggak di Unpad. Di sekolah balet. Jadi memang sekolah balet itu dia kegiatan informal gitu. Jadi harus bikin ada manajemennya juga. Jadi saya tergabung di sana gitu. Jadi sambil kerja di sana, rencana buat pengen jadi dosen tetap dulu, baru kemudian lanjut lagi S3. Baik, nah Rara tadi di mana di konten kreator? Iya, bagian konten kreator juga. YouTube-nya apa itu? Kalau YouTube di Arabes Ballet Studio Indonesia. Oh, Arabes Ballet Studio Indonesia. Iya. Tapi itu memang enggak dominan gitu, yang dominannya lebih ke media sosial Instagram kita mainnya gitu. Jadi konten kreator di Instagram rata-rata. Nama Instagramnya Arabes Ballet gitu. Arabes Ballet. Iya. Tuh teman-teman semua tuh besok dikepoin ya, Arabes Ballet. Iya, mungkin nanti next ke depannya bisa dansa. Iya. Boleh, jadi konten kreator dansa boleh. Sip, boleh. Udah berapa lama di situ sebagai konten kreator? Baru setahun belakang ini aja sih. Ya, karena kan kompetisi juga jarang ya karena COVID ini kan. Jadi harus ada side hustle ya, udah saya di bagian konten kreator juga gitu. Masih muda, S2, dansanya bagus, jadi konten kreator, punya pasangan jago masak, udah lengkap, udah bahagia. Ini masih teman apa keluarga apa adik gimana? Ini adik karena saya sudah menikah. Iya, saya sudah menikah, baru menikah setahun yang lalu. Iya, ini adik kandung? Adik enggak sih, adik ketemu gede. Oh, adik ketemu gede di dansa. Oh. Kakak saya di dansa ya. Oh ya. Ketemunya setelah kamu udah punya calon atau sebelum punya calon ketemu sama dia? Sebelum kita ini latihan bareng dulu waktu kecil. Ya, kecil. Kan 15 tahun, 12 tahun ya. Jadi waktu kecil-kecil kita suka latihan bareng. Tapi nggak pasangan, sendiri-sendiri gitu. Nah, baru setelah kamu udah married, suami gimana? Tetap kasih karena kan saya duluan dansa dibanding merit. Jadi harus mengikuti. Suami yang baik itu ya, betul suami yang baik itu dukung karir dari seorang istri. Terima kasih suaminya Dik Tiara ya, imam yang baik karena memang harus didukung semua kegiatan positif istri. Nah, Dik Tiara, sebelum kita sudahi dialog kita sore hari ini yang sangat bermanfaat,
sebelum memberikan statement, memberikan motivasi, inspirasi kepada anak bangsa, apa harapan ke depan untuk pedansa di Indonesia? Jangan berkubu-kubu. Oh. Karena kita pusing juga ya kan. Betul. Kan sebagai pedansa, sebagai kompetitor kita juga butuh insight gitu ya. Betul. Butuh buat kita bisa lebih berkembang lagi. Kalau berkubu-kubu gimana caranya kita dapat insight gitu. Betul. Ini ya suatu pernyataan yang pernyataan yang tulus sekali, dan ini disampaikan dari seorang intelektual ya, dari S2 ya. Jadi bukan anak kemarin sore ini. Jadi dia sudah melihat secara ilmiah, secara realita, terlepas itu benar dan tidak, tapi pengamatan beliau secara pribadi, pesannya adalah jangan sampai ada kubu-kubu. Karena betul aja sih, kalau dengan adanya kubu-kubu yang harusnya jadi bagus, jadi pecah-pecah, jadi nggak bagus. Ya, betul. Ya, jadi kalau umpama itu kita satu tujuan, satu tim, saya yakin Indonesia akan lebih dipandang ya oleh negara lain. Terima kasih DTR, itu belum statement, ini baru harapan untuk ke depan untuk anak-anak dansa di Indonesia, terutama yang anak muda-muda, jangan ikut-ikutan. Maksudnya jangan ikut-ikutan berkubu-kubu. Kalau memang ada, semoga tidak ada. Amin. Nah, Sansan, monggo. Coba harapan apa untuk anak-anak dansa di Indonesia? Ya, harapan dansanya untuk Indonesia makin maju gitu, prestasinya makin ke internasional, ke dunia gitu, SEA Games, Asian Games gitu. Gitu sih. Jangan takut sama orang luar. Betul, itu jangan takut sama orang luar gitu. Baik, terima kasih Mas Ade Sansan. Kita tahu bahwa sebentar lagi ada SEA Games ya. Kita harapkan adik kita ini diikutsertakan, karena suatu bukti bahwa ini suatu bukti nyata bahwa di WDSF bisa champion itu sangat istimewa. Sangat disayangkan kalau adik-adik ini tidak direkrut oleh pengambil kebijakan untuk diikutsertakan kejuaraan multi event. Nah, sekarang Tiara, tolong berikan statement kepada semuanya anak negeri yang ada di Indonesia. Berikan adik-adik kita semua, anak bangsa ini semangat. Monggo Tiara. Mungkin statementnya do what you love what you do, and be the best version of yourself. Wah, keren. Ya, keren. Ayo jadilah diri sendiri yang baik ya. Pokoknya tetap bekerja, semangat, giat terus, jangan pernah berhenti. Wah, itu keren ya statement dari S2 kita dan seorang kreator ya, kreator balerina. Oke, kemudian Sansan, monggo. Untuk statementnya jangan menyerah, terus berjuang untuk Indonesia mau maju ke SEA Games, Asian Games, ke seluruh dunia, tetap semangat gitu. Oke. Ya, semangat ya. Tiara ini walaupun sudah married pun masih semangat, apalagi yang belum married ya. Baik, sebelum saya akhiri kita dialog sore hari ini, Om terima kasih kepada Tiara, kami juga terima kasih ya. Om. Terima kasih, dan Om sekali lagi terima kasih kepada Bapak Robin Tanu Dibrata sebagai Ketua Umum Asosiasi Masyarakat Dansa Olahraga Dansa Indonesia, juga teman-teman dari Mogam, teman-teman Insaga, teman-teman dari Jeding Production, dan sekali lagi anaknya Om Asya Koto. Ini anaknya Om ini seorang modeling, seorang dancer, seorang singer. Om ucapin terima kasih karena anak inilah yang memberi semangat Om Deddy. Setiap hari Om Deddy semangat, semangat. Sekali lagi terima kasih untuk Tiara, Ade Sansan. Ya, Salam prestasi. Salam prestasi.